Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Nah, saat ini selamat berburu untuk jersey Manchester United yang baru sudah keluar ya di 1 Juli ini dengan bintang promosinya adalah idola gue Eric Cantona. Ya, lucu tuh videonya ya, lo tonton aja di YouTube atau di websitenya Manchester United udah ada dengan sponsor barunya si Snapdragon ya. Jadi selamat berburu buat para penggemar jersey. Tahu lah ya, kalau gue sempet ada rezeki mungkin beli juga gitu ya. Cuman ada satu hal nih yang agak gue sedikit bertanya-tanya gitu ya. Di websitenya si Manchester United, tapi kok masih ada Sofyan Amrabat, sedangkan seharusnya per 30 Juni kemarin masa pinjamannya dia selesai gitu loh. Tapi ini masih ada fotonya Amrabat menggunakan jersey gitu. Apakah ini pertanda Sofyan Amrabat akan dipermanenkan? Soalnya kan orangnya kayaknya lagi santai-santai aja gitu ya, lagi liburan sama tim Maroko di Tanzania kalau nggak salah gitu. Nah, ini yang kalau gue bilang sih langkah bagus, tetap langkah bagus karena release clause-nya itu bukan release clause, buyout option to buy-nya itu 19 juta pound. Ya, gue rasa harga masuk akal. Sofyan Amrabat juga udah bisa beradaptasi dengan Premier League plus dengan nanti teman-temannya juga udah nyetel istilahnya ya, duet dia dengan Maino. Kalau misalnya mau ngomong main 4-3-3, gue rasa dia bisa karena dia juga pernah di Utrecht ya sama Ten Hag, pasti dia ngerti. Ada Rene Hake juga yang satu filosofi dengan Ten Hag. Ya, bagi gue sih ini kabar bagus kalau memang dia dipermanenkan gitu ya. Perihal nanti kedatangan lagi Manuel Ugarte, ya udah. Berarti kita punya opsi pemain tengah lebih banyak ya. Karena kan kalau mungkin 4-3-3 kita akan lebih banyak menumpuk gelandang di tengah-tengah, apalagi kalau justru nanti pas bertahan ya. Opsi yang bagus, apakah dengan Casemiro juga tetap dipertahankan? Ya, gue rasa bisa gitu ya. Dilihat dari leadershipnya maupun experience-nya. Tapi kalau misalnya dijual ya menurutku juga nggak apa-apa. Jika Sofyan Amrabat itu jadi dipermanenkan. Oke? Berarti ya semoga udah satu signing nih buat kita di awal musim. Terus yang kedua, gue pengen bahas mengenai Matthias De Ligt. Jadi dari sumber yang bisa gue cari nih ya, Matthias De Ligt ini sebenarnya dia udah ada personal term agree. Sekarang tinggal klubnya aja nih lagi ya negosiasi permasalahan mahar gitu ya, uang transfer. Si De Ligt setuju untuk kontrak sampai 2029. Cuman permasalahannya kan si Bayern Munchen minta duitnya itu 42 juta pound plus add-ons. Nah, tapi di beberapa media outlet dibilang bahwa kemungkinan si dealnya di 37 juta pounds. Ini menurut gua harga yang fantastis tim negosiasinya gitu ya. Bisa membeli Matthias De Ligt, back masih 24 tahun. Pernah bekerja sama dengan Ten Hag di Ajax. Mengenal juga Eric Martinez sebagai tandem. 37 juta pound sih oke. Jadi si Matthias De Ligt ini punya agen itu namanya si Rafaela Pimenta. Katanya sih dia banyak kabar ya, cukup baik lah. Emang dia katanya nih Mino Raiola almarhum ya, kalau lo tahu tuh si super agent itu yang dulu agennya Pogba gitu kan. Ini katanya si Rafaela Pimenta ini katanya ya hampir sama lah dengan si Mino Raiola. Terus tapi dia agak lebih, dia perempuan versi softnya gitu. Dan dia juga menghandle si Erling Haaland. Nah, makanya dibilang super agent nih. Jadi
klien-kliennya emang big names gitulah. Dia saat ini lagi bernegosiasi. Dia gua rasa ya berusaha untuk ya tugasnya Eigen kan gitu kan, supaya pemain lo seneng gitu loh. Jadi dia menjadi penjembatan untuk pemain dan klub. Dan banyak juga pemain-pemain MU ternyata yang diwakili oleh dia, mantan pemain MU kayak Hendrik Mkhitaryan itu juga mantan pemain MU yang juga dalam agensinya dia. Terus Eric Bailly kemana tuh kabarnya sekarang ya. Nah jadi ya menurut gue ini langkah yang smooth ya. Berarti kalau begini semoga bisa dapat signing yang kedua, Matthias De Ligt. Nah terus gue ada berita lagi, ini juga dari sumber berita juga nih ya, mengatakan ada suatu jadi si Joshua Zirkzee. Nah ini Joshua Zirkzee ini sebetulnya secara release clause sampai Agustus itu nggak begitu gede, sekitar 34 juta pound. Ya untuk tipe pemain gitu ya oke lah ya, maksudnya as a price lah, sesuai dengan harga lah. Jadi kan dia juga bernegosiasi dengan AC Milan. Nah cuman dengan AC Milan itu kendala masalah fee agentnya. Nah tadi agentnya baik nih, sekarang agentnya nih agak-agak maruk nih ya. Namanya tuh agentnya Kia Zorobakhtian. Wah. Jadi Kia Zorobakhtian ini agennya si Joshua Zirkzee. Dia itu minta fee agent sampai 15 juta euro atau sekitar 12 juta pound. Makan duit juga ya nih orang kayaknya. Nah, jadi ini yang kayaknya agak tough nih Manchester United untuk bernegosiasi. Sekarang tergantung si Jean-Claude Blanc lah ya. AC Milan kayaknya nggak bisa sanggupin untuk masalah fee itu gitu loh. Ya lo tau sendiri lah, Liga Italia kan duitnya nggak begitu melimpah gitu kan. Nah, tampaknya nih di sini nih Manchester United masuk nih untuk masalah fee-nya agent. Ya bisa jadi negosiasi ya mungkin turun-turun lah. Kalau Joshua Zirkzee-nya sendiri sih, ya kalau menurut pandangan logis sistematis gua, dia ke Liga Inggris berarti tuh sebenarnya naik lah namanya ya dari Bologna ke Manchester United. Ya walaupun Bologna main di UCL gitu, tapi kan secara nama besar ya tetap aja Manchester United. Terus gue rasa dengan dia dilatih Ten Hag, ntar ada Ruud van Nistelrooy juga yang dia bisa belajar banyak. Toh dia kan kalau bisa belajar banyak dengan Ruud van Nistelrooy, notabene kan kemampuan dia semakin meningkat. Ingat, Belanda belum punya nomor 9 yang bener-bener proper 9 loh. Proper 9 kan kemarin yang dipakai Memphis Depay. Terus kalau udah mandek si Wout Weghorst, ya. Cody Gakpo lebih ke sayap gitu kan. Nah, jadi menurut gua secara pribadi sih kalau Joshua Zirkzee gua rasa gak keberatan. Tapi fee agentnya si Kia Zorobakhtian ini nih yang ya agak kurang ajar lah. Jadi makanya tuh gue bilang di episode sebelumnya bahwa transfer pemain ini bisa aja menjadi tanda kutip ya mainannya agent, media, terus juga ya sosial media juga gitu kan. Nah itu inilah tim scouting. Nah itu yang pernah gue bilang gitu loh. Tapi sih gue rasa Joshua Zirkzee ini udah dipantau juga gitu loh, nggak mungkin lah ya. Dan udah dapat banyak masukan-masukan lah. Dan pernah gue bilang kan dia pernah di Bayern Munchen juga, pasti Ten Hag juga pernah istilahnya kenal gitu loh ya. Oke, jadi udah 3 signing nih yang ada lampu hijaunya, bukan lampu hijau ya, lampu kuningnya gitu ya. Semoga bisa jadi lampu hijau gitu. Jadi 3-3-nya bisa langsung masuk sebelum pramusim ini dimulai. Ya, kita doakan aja lingkungan yang bagus menimbulkan proses yang bagus, menimbulkan hasil yang bagus untuk Manchester United. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya untuk para fans Manchester United
yang selalu berpikir logis juga sistematis. Sampai jumpa.